Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Kita harus memulai dari diri untuk menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wulandara Andarita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Saya siap berinovasi menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau saya bilang kata samarannya atau dalam pantun biasanya ada samaran sama itu bilang cakep ya. Siap bilang cakep? Siap bilang cakep? Oke. Pak Sarkum beli tomat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Iya. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Masih pada semangat? Oke, semangat pagi. Pagi, ceria luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah ibu-ibu, saya melihat dari sini tampaknya wajah ibu-ibu begitu konsentrasi dengan kecantikan yang memukau dan tamparan yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong sebelum kita memulai. Baiklah Bapak Ibu, ini nih yang akan saya bahas pada pagi kali ini tentang budaya positif. Pasti bertanya-tanya, wow budaya positif, budaya itu apa ya, kesenian apa gimana ya? Enggak ya, yang kali ini saya bahas budaya positif, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Judulnya, jadi temanya hari ini kita pemaparan atau pemberian materi tentang budaya positif. Nah ini Bu, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, bisa dikatakan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bu, tong lepatnya aya nama
Orang teh pembelajaran itu harus berpihak pada murid, entah berpihak pada kita. CBSA, cul budak senang anteng. Jadi kita harus berpihak pada murid. Bagaimana kita berkolaborasi dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid senang, kita tenang. Kalau muridnya tidak senang, kitanya cemas. Wah, pasti banyak pelanggaran. Disiplinnya pasti banyak tidak didapat oleh anak. Jadi nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid merupakan tugas seorang guru. Guru itu apa? Digugu, ditiru. Kita itu sebagai penuntun, Bu. Ibu Bapak mohon dicatat baik-baik. Kita itu sebagai penuntun. Ari nuntun mah uyuh ya punya, berarti berjalan berdampingan. Sanes urang dipayung budak nuturkeun. Tetapi kita berjalan berdampingan dengan siswa sama-sama mencapai sebuah tujuan. Itulah namanya seorang guru. Guru itu penuntun. Menuntun dengan penuh kasih sayang. Jangan penuh ambek-ambekan. Ya, Bu sering masih soal ambek-ambekan? Sering suka marah-marah? Nah, sekarang ibu-ibu harus banyak tersenyum. Pertama, biar awet muda. Kedua, kenapa sering tersenyum? Anak senang kita awet muda, jadi dampaknya banyak. Nah, selanjutnya, tujuannya apa kita harus belajar budaya positif? Untuk menumbuhkan karakter positif pada peserta didik. Karakter positif, Bu, Pak. Sanes bukan negatif tapi positif. Yang kita bentuk tugas seorang guru dalam menuntun itu karakter positif. Karakter positif itu otomatis anak yang seperti apa? Disiplin ya punya. Disiplin. Selanjutnya apa lagi kalau di sekolah? Karakter positif anak. Bajunya suka dikeluarkan ya kalau di sekolah ini? Ada ya, sebagian ada yang suka dikeluarkan bajunya. Nah itu kita bentuk, tuntun supaya anak itu taat akan kedisiplinan, sadar diri ya, punya kesadaran. Jadi tujuan utama budaya positif itu menumbuhkan karakter positif dalam peserta didik. Nah itu tujuan utama budaya positif. Nah ini sebuah kata-kata yang saya senang ya dengan kata-kata ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh kita mengontrol anak harus A, B, C, D. Tidak boleh. Kita itu hanya punya kewenangan mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau ke anaknya jangan dikontrol, tapi dituntun. Kita itu menyamarkan garis-garis yang samar-samar. Jadi anak itu sudah punya bakatnya masing-masing. Jangan sama kita itu di anak sukanya poli diarahkan ke sepak bola. Jadi kita itu menyamarkan, Bu. Anak mah kan udah punya kodrat alamnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Jadi kita itu tugasnya hanya menyamarkan, menebalkan bakat itu yang tadinya samar menjadi tebal, yang tadinya nggak kelihatan samar-samar menjadi makin kelihatan. Itu tugas seorang guru. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ingat ya punya, sekali lagi, jangan mengontrol siswa. Lebih baik menuntun ke jalan yang benar. Kayak Pak Ustadz jadinya ya, guru teh menuntun ke arah kebaikan. Menuntun itu jalannya berbarengan, ibu bapak kajian ulah di depan ting, ulah belakang ting. Depan ting berbahaya, belakang ting juga berbahaya. Jadi kita harus beriringan dengan siswa. Next, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi guru yang baik mah harus mewujudkan budaya positif di sekolah teh, bukan memadamkan, mewujudkan, menciptakan kemudian diwujudkan. Dengan cara apa? Nah ini langkah-langkahnya. Guru mewujudkan dengan cara apa? Pertama, terapkan disiplin positif. Kedua, menumbuhkan
Kemudian bisa kita dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan lah ya kalau di kelas. Kemudian posisi kontrol, kita harus tahu posisi kontrol kita. Kemudian dalam memecahkan sebuah masalah ada yang namanya teori segitiga restitusi. Jadi kita mewujudkannya dengan kelima poin ini, langkah-langkahnya ini yang simpelnya sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil yang mudah kita terapkan saja. Disiplin positif sudah ada gambaran? Disiplin positif bagaimana kita menerapkannya? Kita lihat cek di slide selanjutnya. Disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi. Nah, kurang berarti harusnya memotivasi. Kita itu hanya memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Pernah nggak ibu bapak merefleksi anak ketika mau berbuat kesalahan? Atau langsung kita judge? Baik juga dikeluarkan. Jadi langsungnya jadi kita itu harus refleksi dulu. Tanya dulu latar belakangnya, backgroundnya, kenapa dia berbuat kesalahan. Jangan langsung dijudge. Terus kita juga harus menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Tentunya ini pada siswa. Kita harus menghargai siswa. Kalau mendidik ke anak sekarang itu harus pakai logika. Siswa itu harus paham dengan logikanya. Kalau kita ngajarin tanpa pakai logika ke anak-anak gak paham. Seperti gini, kita nerapin disiplin positif harus datang tepat waktu. Kalau udah nyampe ke logika anak, besoknya terlambat lagi. Jadi anak itu harus paham dulu ke logikanya. Oh, datang tepat waktu itu logikanya buat apa? Jangan seperti orang dulu, paham Ali, tapi itu disebut ke naon artinya. Akhirnya banyak dilanggar. Nah, begitu pun dengan kita seorang guru. Kita itu harus memberikan sesuatu aturan dengan logikanya. Harus dipahami sama siswanya. Selanjutnya, dan setelah menerapkan disiplin positif tadi, memberikan arahan-arahan positif, memberikan budaya bimbingan-bimbingan yang positif, tentunya kalau tidak diberi motivasi tidak berjalan juga itu. Strategi yang pertama nggak berjalan kalau tidak dikasih motivasi. Motivasi itu apa? Dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik dari luar ataupun dari dalam. Jadi orang guru masih dari motivasi, tapi kita mah berarti motivasinya dari luar. Karena kita luar diri seorang peserta didik, kita memberikan motivasi dari luar. Untuk melakukan hal positif dan negatif, motivasi ada dua. Dari motivasi itu bisa membentuk suatu yang positif, bisa membentuk yang negatif. Kalau yang positif, misalnya kita memberikan apresiasi, motivasi, ungkapan-ungkapan yang membangun, memberikan support dan dorongan, tapi lebih ke arah positif. Ada juga yang memberikan motivasi ke arah yang negatif. Biasanya muncul dari rekannya, temannya. Biasanya kan ada dorongan ya. Orang kabur dari sekolah tara belajar. Menilai orang pulang, itu juga motivasi. Tapi motivasinya yang negatif. Kalau motivasi yang positif, kita mengarahkan ke hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan bakat mereka, yang dapat menebalkan garis samar-samar tadi yang ada di kodrat alam mereka. Kemudian alasannya kenapa sih perlu ada motivasi, atau alasan motivasi perilaku manusia teh? Kunaon sih dia make kieu, motivasinya apa? Ini kenapa jadi seperti ini karena apa? Ada alasannya. Jadi ketika kita mau menegur kepada anak, jangan langsung judge, salah. Pakai sepatu tidak hitam itu melanggar aturan. Langsung dijudge seperti itu tanpa mau tahu latar belakangnya apa. Pertama, orang melakukan sesuatu itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu karena gak nyaman dengan hukuman. Contoh, bisa dijamin 80% siswa yang memakai atribut sekolah karena takut dihukum. Berarti motivasinya sih dihukum, kakarekannya topi sangrasi. Kalau dia tidak takut untuk menerima hukum. Jadi sebelum
sebelum kita mencet, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya apa. Siswa nakal, dasarnya apa, motivasinya. Dan ingat ibu bapak, catatan penting, rata-rata kasus siswa nakal karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kurang kasih sayang, kurang uang, kurang merdeka, kurang bebas. Karena dia merasa banyak kekurangan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, akhirnya siswa tersebut melanggar kode etik dan tata tertib atau norma dan nilai lain sebagainya. Yang ketiga, nah ini kalau udah perfect nih, kalau orang, manusia atau individu, boleh dikatakan kita atau siswa atau siapapun itu, jika sudah memiliki motivasinya, dorongannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang tercapai, itu udah very good. Udah di level sehu orang itu teh, udah mantap. Jika siswa melakukan sesuatu karena imbalan, tidak karena hukuman, tapi karena ingin menghargai diri sendiri, itu udah the best, udah bagus. Nah ibu bapak, motivasi perilaku manusia itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah kalau yang eksternal, yang dari luar, yang tadi menghindari hukuman sama pengen dapat imbalan, itu dari luar. Tidak apa-apa selagi tindakan dan kegiatan yang mereka lakukan itu positif, itu it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kalau motivasi dari luarnya, dorongan dari orang lain, pengen penghargaan dan takut hukuman, dilakukannya dalam kegiatan negatif, nah itu baru yang bahaya. Selanjutnya ada motivasi internal. Nah ini yang tadi kata saya bilang, ini sangat very good untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal yang sangat bagus. Jadi, tapi ibu bapak, kita sebagai seorang guru itu susah. Boro-boro untuk siswa menciptakan motivasi untuk diri sendiri aja kita susah. Kita masih perlu imbalan, kita masih takut sama hukuman. Kalau kita sudah enggak takut sama hukuman dan tidak menginginkan imbalan, motivasi ini sudah ada di diri kita, ini baru bagus, baru kita bisa mengaplikasikan ke siswa. Jadi langkah utama itu supaya membangun motivasi internal, seorang guru harus ngapain aja biar siswa punya motivasi internal, jangan eksternal. Pertama, seorang guru harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Jadi orang mah bukan untuk siswa dulu ya, untuk kita, agar motivasi internal kita tumbuh untuk melakukan hal-hal positif. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan, kita fokus ke depan, fokus untuk diri kita sendiri tanpa takut hukuman, tanpa ingin imbalan. Kita lakukan sesuatu yang positif, maju dengan penuh tekad dan keyakinan serta kesabaran, karena pasti di depan ada rintangan dan hambatan. Bisa dipahami sampai sini ibu bapak? Jadi kita seorang guru itu harus menumbuhkan motivasi internal biar gampang nerapkan disiplin teh. Jadi internal lah udah ditumbuhkan. Tapi untuk menumbuhkan motivasi internal, diiming-iming heula awal mah eksternal. Lamun kebiasaan eksternal muncul biasa, akhirnya dia sadar sendiri, muncullah motivasi internal. Siap memberikan motivasi internal? Dengan cara apa cing, Bapak Ibu? Dan susah ada di karyosan mah ya. Jangan gini-gini nanti ibu jewer. Jangan seperti ini, nanti kamu begini. Itu agak susah kalau cuma di lisan saja. Di mulut saja mah gak percaya ya. Kalau cuma di bibir kita tidak percaya. Dengan cara apa? Ingat tidak sembahyang ke hajar delantara, di depan seorang guru memberikan suri tauladan. Suri tauladan teh, kita memberikan contoh dulu ibu bapak. Kita taat dulu, kita bagus dulu, baru anak mengikuti. Kan menuntun ya? Kalau menuntun kan beriringan.
kotor. Oh iya ya, sepinggir saya juga rapi. Kenapa saya pede? Takut nanti disangkanya lebih rendah kastanya daripada orang itu. Jadi kita itu harus memberikan contoh dulu. Jangan merokok. Ulang? Ya jangan rokok. Udah mengeser dan rokok itu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita sudah meningkatkan sekolah sehat atau menciptakan mewujudkan budaya no smoking area. Hebat. Insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah sehat yang menjadi contoh sekolah-sekolah sekitar ya. Amin ya robbal alamin. Tapi dengan sebuah aturan seperti itu sekarang agak minim ya siswa yang merokok. Ya karena figur yang merokoknya gak ada. Kalau masih ada figur yang merokok gimana baik? Pasti besok, lusa, besoknya lagi ada lagi kasus seperti itu. Kalau kita sembunyi-sembunyi merokok, anak lebih sembunyi-sembunyi lagi, akhirnya tidak ketahuan. Nah itu kerennya suri tauladan. Sekarang keyakinan kelas dan sekolah. Entos masih disiplin positif atau dipasikeun supaya terciptanya budaya positif. Motivasi, kita berusaha memotivasi. Kemudian buatlah di kelas, jangan lupa ibu bapak sebelum mengajar buat dulu keyakinan kelas. Tapi jangan sepihak. Ulah kita ngumpul aku teman-teman. Jangan minum di kelas. Bawa budak mah hauseunya. Jadi harus bersama. Membuat kesepakatan kelas tidak boleh sepihak, tetapi harus bersama dengan siswa. Siswa setuju, kita setuju. Siswa iya, kita iya. Kalau cuma satu pihak itu namanya bukan keyakinan kelas, tidak akan bisa dijalankan. Pasti siswa banyak melanggar. Pokoknya pelajaran ibu nggak boleh masuk tepat waktu. Pertemuan selanjutnya si ibu yang telat. Jangan seperti itu ibu bapak. Kita patuh, anak patuh. Kita mematuhi aturan, anak juga mematuhi aturan. Kita buat kesepakatan kelas, udah di ACC semuanya disepakati. Tapi kita yang pertama melanggar. Nah jangan sampai suri tauladan itu tercoreng. Jadi ingat ya, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu harus kesepakatan bersama biar bisa dilakukan dan diamalkan bersama-sama tanpa banyak yang melanggar. Jadi kudu berbarengan ibu bapak ya membuat kesepakatan kelas itu. Boleh kita dengan cara yang kreatif, dikasih sticky note misalnya, kertas yang warna-warni biar anak lebih senang mewarnainya. So tulis kamu pengen seperti apa pembelajaran ibu, tulis sama anak, kumpulkan, kita kelompokkan, sepakati. Boleh seperti itu. Boleh juga kalau gak ada media cuma tangan tulis boleh. Pokoknya mah wajib no tawar-tawar ya, kesepakatan kelas wajib diaplikasikan karena mudah ya, mudah dibuatnya tapi susah dilaksanakannya. Dibuat aja dulu, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya, di sekolah tidak ada yang namanya sekolah tanpa masalah. Di mana kita hidup itu lahir hanya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Benar gak? Ada gak yang hidupnya gak ada masalah? Ayo tuh ibu bapak hari ini punya masalah? Ada pasti ya. Kita hidup diciptakan oleh Tuhan itu sebagai pemenang yang bertugas untuk memecahkan suatu masalah. Karena kehidupan kan tanpa ada masalah mah bagaikan sayur kurang garam. Nah, begitupun di sekolah, permasalahan pasti ada nih khusus ya untuk BK, wali kelas, kesiswaan ini pasti penting. Materi ini penting karena kita salah ketika menangani siswa yang bermasalah. Ada teori segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tahu? Memulihkan dirinya setelah berbuat salah, jangan menenggelamkan dirinya setelah berbuat salah. Kita harus memulihkan, jangan menenggelamkan. Udah masalah dijudge bebeakan sama kita sampai anak itu drop, gak punya tujuan lagi, gak percaya diri lagi.
Jadi kita tuh memulihkan, menyembuhkan Bu. Kita seperti dokter kalau di sekolah, menyembuhkan siswa-siswa bermasalah dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu, guru tugasnya sebagai manajer. Sanes penghukum deui, sanes pembuat merasa bersalah, sanes teman deui, tapi sebagai manajer. Ketika manajer mah kan itu atasan, kan dia bawahan tengah-tengah. Ketika menyelesaikan masalah, guru itu sebagai manajer dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi kegiatan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi langkah-langkahnya ketika segitiga restitusi, anak dipanggil, kamu merokok duduk. Tanya dulu, stabilkan dulu identitasnya. Benar, ngerokok. Di mana? Lembut Bu, tong langsung datang budak amak dipanggil orang amak kan orang yang harupan. Jadi ngegelut guru jeung budak. Jangan sampai seperti itu. Kita tarik nafas dulu. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi, boleh pakai aromaterapi di ruangan BK, itu lebih bagus biar kita bisa mengontrol emosi. Jadi pertama itu harus menstabilkan identitas. Langkah pertama dalam menstabilkan identitas itu merupakan langkah pertama dari segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga yang menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ingat Bu, pokoknya lamun ada anak berbuat salah, tong dijaj, pasti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita sasar heula kebutuhan dasar naon yang tidak terpenuhi sama mereka sampai berbuat salah. Disasar heula. Kantenan ke siswa anak, pasti anak berat-berat permasalahannya. Sasar heula. Latar belakangnya apa? Kebutuhan mana yang mereka tidak terpenuhi dengan menstabilkan identitasnya. Barangkali karena kurang perhatian, jadi nyari perhatian di sini. Banyak alasan. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas mereka. Jangan sampai anak masuk ke ruangan itu kehilangan jati dirinya. Tapi identitasnya harus makin jelas, biar kita gampang nyari solusinya. Kemudian memvalidasi kegiatan yang salah. Tah, ieu masuk benten sok rada lekat marosna. Konteksnya ke sana, tapi pertanyaannya salah. Terus hindari penggunaan bahasa Sunda yang kasar, karena kita bahasa pengantarnya bahasa Sunda. Jadi ketika memarahi anak, hindari nu kasar-kasar, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia tidak ada bahasa kasar dan halus. Jadi anak pun perasaannya biasa aja. Nah, ketika memvalidasi kegiatan yang salah, kita tanya dulu, sanes langsung disalahkan. Tapi ngerokok teh salah nyaho tuh. Kamu tahu tidak, merokok itu perbuatan yang durhaka, dikeji, dimurkai oleh Allah di sana kayak gitu. Saking marahnya kita. Kamu tahu gak, mencuri pulpen teman kamu itu kegiatan yang bla 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 bla, dengan emosi, dengan hardikan, dengan cacian dan makian. No, jangan seperti itu. Zaman sekarang itu jangan seperti itu. Ketika menghardik anak, ketika mau memanggil anak, memvalidasi kesalahan, tanya dulu. Barangkali anak itu sudah tahu bahwa kegiatannya salah, cuma masih dilakukan. Misalnya, bajunya dirapikan. Kamu tahu gak baju yang bagus itu seperti apa? Tapi lembut, orang terulang tarik atau gimana? Nah, tuh ulang gitu ya orang monoton. Tapi lebih lembut. Tahu gak baju teh kenapa harus dimasukkan? Tahu gak alasannya? Ngobrol aja dulu, sharing aja dulu, memfasilitasi kesalahan sampai dia tahu, oh dia teh salah. Sampai muncul motivasi. Dari dialog kita itu harus memunculkan sebuah motivasi ke anak. Jangan dialog cuma-cuma tanpa motivasi. Jadi dialog yang kita sampaikan itu harus mengandung motivasi. Walaupun kita nanya kesalahannya, tapi anak sadar sama kesalahannya. Jadi bertanyanya harus pelan-pelan ya Ibu. Lembut, pelan-pelan, tanpa menyakiti perasaan. Ingat, kita menyelesaikan masalah bukan menyakiti perasaan. Ya, udah memang dia teh buka bogoh hancur lebur perasaannya teh. Jangan sampai sama kita sebagai seorang guru perasaannya kita patahkan lagi. Tidak, kita menyelesaikan masalah bukan mencari masalah.
menciptakan masalah orang teh Bu, menyelesaikan masalah anak, jangan menciptakan masalah baru buat anak. Jangan sampai mental anak itu roboh hanya karena lisan kita. Ingat Bu, ucapan mah lebih tajam daripada pembunuhan. Jadi kalau kita terlalu kasar, melukai hati itu lebih parah daripada melukai fisik. Betul gak Bu? Sakit hati obatnya lama nggak? Lama. Banyak korbannya di sini? Ada. Ya gitu. Untuk menyelesaikan segitiga restitusi itu bukan hanya untuk siswa ke murid, guru ke siswa, tapi antar sesama guru juga. Kita kan tidak terlepas dari yang namanya masalah ya. Di sekolah pasti ada masalah, cekcok lah, beda pendapat antar guru. Ya itu menggunakan segitiga restitusi juga tepat. Kita menyelesaikan masalah tanpa mencari masalah. Menanyakan keyakinan. Nah kalau sama anak baru, terakhirnya ujung-ujungnya, tahu gak kesepakatan kelas mana yang adik langgar? Ya Bu, tahu. Apa? Tidak menghargai teman karena barusan saya nonjok teman. Nah, taruhlah kesepakatan kelas mau dilanggar. Makanya membuat kesepakatan kelas itu harus bersama-sama biar siswa tahu, kita tahu. Kalau kita yang buat mah, kamu udah macam pernah ada kesepakatan kelas. Ada barengan apa enak dan harus oke. Terang kesepakatan kelas yang kamu udah langgar. Oh iya Bu, tahu saya udah datang terlambat. Maaf ya Bu. Dimaafkan dong, kamu udah kos menteri dihampura. Maafkan ya, wajib memaafkan itu wajib ya. Erama tos terang ya Bu, langkah-langkahnya ketika mau menyelesaikan masalah sudah ada gambaran. Pertama harus menstabilkan identitas, jangan sampai masuk ke ruangan identitasnya sudah drop. Kedua, memvalidasi kesalahannya. Yang ketiga tadi, apa yang ketiga tadi? Keyakinannya atau kesepakatan kelas yang kita tanya, konfirmasi kesepakatan kelas mana yang sudah dilanggar. Nah itu jadi 3 langkah itu ya. Tunggu gorobokan di emang misalnya kabar teh panggil Bu Payang. Dan satu Bu, jangan menghardik anak di depan temannya. Di depan guru juga sebenarnya nggak boleh. Tunggu ragu-ragu, udah kayak kesalahan teh. Hiji udah mau ngaku, di robrok ketiduran guru. Ku iya ditanya. Asal di pengadilannya. Jadi jangan seperti itu. Kalau ketika anak ada masalah, cari tempat yang tertutup yang dia terbuka untuk berbicara. Ada di tempat umum, di kantor, masih guru ke ngopi ge, ngedenger anu teu mematahan jadi mematahan. Asal benerna we hari tante ya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Kita itu tidak boleh seperti itu pokoknya sama ibu bapak ya. Kalau memarahi anak yang melanggar disiplin positif tadi, bawa ke ruangan yang tertutup, tanya baik-baik, stabilkan dulu identitasnya, tanya motivasinya apa, keyakinan kesepakatan kelas mana yang dilanggar. Jangan sekali-kali memarahi anak di depan orang lain, baik itu guru ataupun temannya, kecuali orang tuanya. Tadi manggil orang tua teh lamun tos aya obrolan, sudah ada obrolan kita dengan anak baru kita manggil orang tua. Sudah siap membimbing anak-anak bermasalah? Siap? Insyaallah besok tidak ada masalah lagi ya, karena kita kan yang menjadi suri tauladan. Kalau kita menjadi contoh, gak akan ada masalah. Insyaallah anak mengikuti, kan guru mah digugu jeung ditiru, jadi mengikuti perbuatan kita. Nah Bu, Pak, kemarin saya di modul pertama belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Nah itu materinya berkaitan sekali antar ketiganya, sambung menyambung menjadi satu. Budaya positif, kalau untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya kilas sebentar dulu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu kita diibaratkan kita itu sebagai seorang petani yang tidak boleh kalau kita menanam padi tapi kita menginginkan jagung. Orang melapari tapi yang jagung menjadi tidak boleh. Jadi kita itu harus memelihara kodrat alamnya anak.
sesuai dengan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara mah walaupun pemikirannya zaman dulu di tahun berapa, tapi masih relevan dengan tahun sekarang. Karena pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dengan pendidik 3 semboyan itu ya, yang terakhirnya Tuturi Handayani yang masih digunakan sampai sekarang. Dan yang paling, kalau di depan guru menjadi suri tauladan, di belakang memberikan support dan dorongan. Nah support orang teh bu, mau bareng motor didukung, tidak dijatuhkan. Masih contoh ongko, disupport ongko. Nah itu kalau Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada guru yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mengutamakan menuntun. Jadi kalau ada kata-kata menulis di kertas kosong, itu teh tidak relevan bu. Dan anak mah bukan kertas kosong, udah punya bakatnya yang harus kita tebalkan. Bukan kertas kosong, nusa enak jidat kita coret-coret merah, hitam, kuning, tidak. Anak mah ada potensi alamnya yang harus kita tebalkan. Kemudian kaitan budaya positif dengan ini masih Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru itu cenanya memiliki nilai-nilainya. Nilainya harus berkolaboratif. Orang teh kudu berkolaborasi guru teh ya. Jadi koherensinya, sambungannya antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi mudah-mudahan ibu mah nanti juga kader selanjutnya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan hati bapak ibu tergerak untuk mengikuti program pemerintah yang memiliki kaya manfaatnya bu ya. Banyak manfaatnya, banyak banyak pendidikannya untuk kita sebagai seorang guru, karena ternyata kita masih banyak salah-salahnya ketika ngajar, ketika menangani anak juga masih banyak yang kurang tepat. Mudah-mudahan dengan ibu bapak nanti jika terketuk hatinya mengikuti program yang sama, kita bisa sama-sama menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan utama seorang guru itu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian kemarin saya buat sebuah visi karena ada tugas visi guru penggerak. Nah, visi saya itu tidak terlalu jauh dari visi sekolah. Ibu masih ingat ibu bapak visi sekolah apa? Akur. A-nya apa? Aktif. K-nya? Kreatif. U-nya? Unggul. R-nya? Sudah diamalkan belum? Aktifnya bari kumaha ibu? Aktifana ngobrol wae aktif. Kreatifnya mau seperti apa? Sangat kreatif pokoknya mah dicipta-ciptakan, menciptakan kan ya kalau kreatif itu. Aktif, kreatif, unggul. Kita sudah unggul belum? Sudah. Apanya? Oh ya kemarin. Bisa juara. Oh mantap ya, kita berarti terpenuhi poin unggulnya. Tepuk tangan dong untuk sekolah kita. Unggul dengan banyak peminat siswanya, bagus. Terus apa lagi kita unggul lagi apa? Kalau di akademik gimana? OSN yang kayak gitu-gitu gimana? Menuju unggul. Kita menuju loh. Kita tuh lagi nanjak ya, menuju keunggulan. Jadi jangan dijawab belum, menuju kita mah. Menuju OTW lah ya. Kalau bahasa sekarangnya OTW. Nah, ibu bapak, rupanya sudah selesai saya di akhir presentasi saya. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan ibu bapak acungkan tangannya. Ada yang mau bertanya? Anak yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua jelas tadi itu ada validasi masalah itu bagus memang. Aduh, kita rasakan sekali kita mungkin belum memaksimalkan konsep ini untuk penyelesaian masalah gitu ya. Nah terus yang ketiga, cuma yang ketiga dengan yang kedua agak mirip, tapi mohon diperjelas lagi dan contohnya tolong, itu penting banget ini untuk penyelesaian masalah ini. Dan kita di kelas pasti itu selalu ada masalah gitu. Kemarin juga ada masalah dengan anak-anak itu, kita udah anak telat, ini sudah diberi kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, masih hari-hari, masih ngehias diri, masih
main HP. Kemarin sempat marah juga saya juga sama Taib. Padahal putri loh, malah menyakitkan kalau putri sebenarnya sudah telat, malah lain sudah diberi kesempatan diingatkan sampai 3 kali. Nah kemarin nih saya sempat agak ini juga, tapi memang penting itu juga kadang-kadang mut-mutan gitu ya. Selain itu juga kadang kita beri kesempatan, sudah beri. Kalau masalah tadi itu masalah makan, saya setuju itu tetap silahkan aja asal tidak mengganggu yang lain dan tidak membuat setelahnya sampahnya atau apapun, tapi masih tetap terjaga ketertiban kelas gitu ya, ketertiban di sekitarnya, tidak mengganggu yang lainnya juga, dia juga masih nyaman. Saya nggak masalah sebenarnya anak makan sambil makan itu mungkin karena siang berlak haus atau apapun itu saya masih setuju. Kalau di anak tadi nggak ya boleh-boleh aja, ini pendapat ya, pendapat itu. Yang penting tetap suasana pembelajaran itu tetap kondusif. Itu cermin penyelesaian masalah yang ketiga itu tadi ya, mohon diperjelas. Iya Pak, mohon pertanyaannya yang Bapak tanyakan itu poin yang saya tangkap itu tolong jelaskan kembali memvalidasi kegiatan salah yang kedua itu dengan yang ketiganya menanyakan keyakinan itu differentnya apa, perbedaannya apa, gitu ya Pak? Oke, kalau memvalidasi yang salah ini sebenarnya dipraktekkan langsung dengan dialog Pak. Jadi memvalidasi kesalahan itu menanyakan kesalahannya ke anak, tapi bukan kita yang ngejudge kesalahannya, tapi kita konfirmasi ke anak, benar gak kamu ngerokok, tapi kata-katanya lebih halus lagi. Jadi supaya anaknya entong langsung disalahkan, divalidasi dulu kesalahannya, tapi jadi anak tahu sadar dengan kesalahannya. Itu memvalidasi kegiatan yang salah, tapi dengan dialog nantinya mah kondisional aja kalau dialognya mah, yang penting tidak menyakiti perasaan anak. Yang ketiga, terus yang ketiganya tadi yang kedua udah bisa dipahami. Iya. Kalau yang pertama tadi kan Nah, setelah anak tahu Pak salahnya apa, terus saya kesadaran, baru kita menanyakan keyakinan dengan umpan balik. Pertanyaannya biasanya seperti ini, kesepakatan kelas mana yang sudah dilanggar? Jadi kita kaitkan lagi dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh guru. Jadi kita menanyakan, kalau tadi mengharuskan kesalahan, mah supaya anaknya tahu di aturan mana yang sudah dia langgar. Nah ini kita harus dengan keyakinan menanyakan keyakinan. Bisa dipahami? Ada perbedaannya. Kalau tadi mau memvalidasi kesalahan dengan menanyakan kesalahan dia pelan-pelan tanpa menjudge, dengan dialog-dialog yang lembut tanpa menghardi. Kalau menanyakan keyakinan mah flashback lagi, mah ingat-ingat sama kamu kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar. Kata anaknya, oh ya Bu, saya datangnya terlambat, di kesepakatan kelas gak boleh terlambat. Tahu itu salah? Ya Bu, tahu itu salah. Mau seperti apa kalau kamu ke depannya kalau sudah tahu salah? Oh iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu jawabannya yang diharapkan. Tapi anakku biasanya rada-rada menyimpang, makanya kita harus arahkan lagi supaya jawabannya ke sana. Bisa dipahami Bapak? Oke, next question. Apa Bu? Seperti yang kita ketahui, di sekolah ini untuk menumbuhkan disiplin ketika harus menerapkan adab atau perilaku yang positif itu cukup sulit. Tugas guru yang paling sulit menurut saya adalah itu ya, menurut saya, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Untuk menumbuhkan disiplin ini perlu juga ditumbuhkan yang namanya kesadaran kepada siswa itu sendiri untuk selalu disiplin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada siswa untuk selalu berdisiplin di sekolah maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat? Terima kasih pertanyaannya ya. Itu PR banget buat kita. Bagaimana sih kita menumbuhkan disiplin, kesadaran untuk berdisiplin diri terhadap anak, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau saya, karena saya sudah mempelajari teori filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyannya, itu dulu saya ambil yang pertama dulu. Untuk menerapkan disiplin, saya tidak mau anak didik saya disiplin, tetapi saya pengen diri saya dulu yang disiplin. Jadi sayanya dulu yang harus disiplin. Biarkan anak melihat saya disiplin. Anak mas suruh melihatin aja dulu. Langkah pertama ya, melihat dulu saya berdisiplin itu seperti apa. Pakaian saya rapi,
saya datang tepat waktu, saya tidak berbicara kasar, saya tidak melanggar kesepakatan kelas. Biarkan mereka melihat dulu. Taruhlah ya, 1 bulan mereka melihat dulu progres kita. Kita lihat hasilnya apa dari kita disiplin. Mungkin dari 100% ada minimal 40% lah ya yang mengikuti kita. Oh, si Ibu Nagi disiplin, jadi miring-miringan. Tapi sisanya kan belum lagi Ibu ya. Pasti belum, nggak semua dong, nggak total semua langsung disiplin dengan memberikan contoh saja. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa membuat kesepakatan kelasnya dulu, ditingkatkan, diingatkan, dibikin ya Bu ya, rutin kita bacakan. Kan jangan masuk dari sini keluar dari sini. Jadi kalau sering minimal ada yang menempel gitu ya, 1. Kita sering habitation, kita sering diulang-ulang hal-hal positif yang diulang-ulang. Jadi anak itu merekam di memorinya. Oh tahu. Kan kalau keseringan diomel nggak enak ya Bu. Baju masuk ketemu lagi sama saya, bajunya rapikan, ketemu lagi bajunya rapikan. Lama-lama bosan dibawelan wae ku guru atau sering diingatkan terus sama guru, lama-lama dia juga sadar sendiri. Tapi posisi yang paling penting itu ketika meningkatkan sebuah kedisiplinan pada siswa, kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer, bukan penghukum. Jadi tolong serta-serta dihukum ke anak tapi lebih dibimbing, lebih dituntun, biar anaknya enak. Lama diseselama boro-boro kayak ngabuku, boro-boro pengen mengikuti, yang ada marah. Diseselan A pasti marah, diseselan B pasti marah. Kalau kita ngobrol baik-baik, diskusi Bu, berkolaborasi dengan anak, berdiskusi, ngobrol santai dari hati ke hati tentang kedisiplinan. Kalau kita sudah mendapatkan hati seseorang, pasti orang itu akan mengikuti apa kata kita. Kalau kita nggak dapat hatinya Bu, berburu jantungnya, hatinya belum tentu dapat. Mau sekata anak sama kita. Jadi kita harus banyak berinteraksi dengan siswa, sering ngobrol dengan siswa, sering berdialog dengan siswa. Ulah sieun masalahnya, jangan takut kalau dia mau tukang buat kerusuhan jadi kita malas berhubungan sama dia. Jangan ditinggalkan. Siswa yang bermasalah, yang melanggar disiplin positif itu jangan ditinggalkan. Dirangkul, banyak didekati, banyak komunikasi. Kalau dengan komunikasi kan apa-apa lancar ya Bu. Yang bikin salah paham itu karena tidak terjalin komunikasi dengan baik. Jadi ibu bapak harus meningkatkan komunikasinya dulu dengan anak biar kita tahu, oh kebutuhan dasarnya ternyata anaknya bisa seperti itu tidak terpenuhi. Oh mamahnya kerja jadi TKW, bapaknya meninggal tinggal sama neneknya. Jadi anak itu kurang perhatian, jajannya kurang, makanya dia suka malak karena dia tidak punya uang buat jajan. Oh anak itu suka mecahin kaca, berantem gitu ini karena emang gak ada didikan dari orang tuanya. Nah kita baru memposisikan diri sebagai orang tua mereka, jangan sebagai orang lain. Posisikan diri kita sebagai orang tua mereka yang memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik itu. Kalau kita udah tahu kebutuhan dasarnya, itu mah contohnya kalau kebutuhan dasarnya emang kurang kasih sayang, berarti kita yang memberikan kasih sayang kepada anak. Dapetin hatinya, baru petik jantungnya, tapi jangan dibunuh. Kalau ada yang mengikuti, hidupkan kembali dan berdetak. Bisa dipahami Bu? Pertanyaan terakhir ya Ibu. Apa Pak? Terima kasih. Saya sangat setuju gitu ya. Tadi ada kata-kata bahwa guru itu harus menjadi suri teladan sebagai contoh buat anak-anaknya gitu lah ya. Jadi untuk mendisiplinkan siswa ya setidak-tidaknya kita dulu yang sebagai contoh buat anak. Katakanlah misalkan untuk jam awal misalkan ya, jam awal kan kebanyakan anak pada kabur, pada nggak masuk. Coba kalau kita contohkan jam awal misalkan jam pertama ya, semuanya guru ada terus pada masuk semuanya, kayaknya berkurang gitu anak yang pada berkeliaran di luar. Saya yakin seperti itu ya. Untuk saya pernah kalau di sini kan kayaknya sekolahnya banyak gitu lah ya. Katakanlah waktu saya lagi di Sinan Barat, sekolahnya kan cuma sedikit. Tadinya memang seperti itu ya, anak banyak berkeliaran pada waktu pagi hari gitu ya. Tapi setelah
setelah disiplin daripada para gurunya gitu ya, jam pertama dan seterusnya gitu ya, masuk ternyata jadi mengurangi anak pada di luar gitu. Jadi semuanya akhirnya apa? Yang tadinya banyak masalah, anak-anak misalkan banyak bolos, banyak ini, akhirnya tidak gitulah. Jadi berarti ternyata benar harus disiplin dari diri kita sendiri gitu. Mungkin itu hanya ini aja kan pertanyaan. Menguatkan. Terima kasih Pak penguatannya, tanggapannya. Ya betul kata Pak Selamat, kita harus mulai dari diri. Oke, dari diri sendiri dulu mulai. Terus kita juga harus percaya, punya visi Bu. Ketika mengajar ke kelas, saya tambahin penguatan dari Pak Selamat, kita harus punya visi, tujuan yang akan kita gapai dalam kelasnya apa. Visi saya mah misalnya karena si itu nakal we, supaya anak itu di kelas A mah pengen anak itu berubah tidak bolos we. Kumaha carana? Kalau udah ada visi baru ada misi kan? Ada prakarsa perubahannya apa? Kalau kita masuk ke kelas tanpa tujuan yang jelas, hasilnya pun buram Bu. Bujeng-bujeng materina ya, boro-boro materina bisa menerapkan perubahan sikap pun belum tentu berubah. Jadi kita masuk ke kelas, usahakan punya tujuan yang jelas. Tujuan ibu naon pada ke kelas teh, bade ngabsen unggul, bade nyuruh budak ditek, bade narangkeun, bade merubah, memberi mentransfer ilmu atau merubah perilakunya. Dan ingat Bu, yang paling penting Ibu Bapak, kita itu lebih ke budi pekerti. Kalau Ki Hajar Dewantara itu lebih menekankan ke budi pekerti. Budi pekertinya baik, budi pekertinya bagus, pasti anak itu jenius. Kalau anak sudah punya budi pekerti yang baik, yang sesuai, pasti anak juga akan mengikuti ilmu pengetahuannya. Mau bodoh-bodoh teuing lamun budi pekertina baik mah, setidaknya ada ilmu yang dia serap sehingga dia memiliki budi pekerti yang baik. Ya. Jadi kesimpulan dari saya Ibu Bapak untuk presentasi kali ini, kita memulai dari diri untuk menciptakan sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Kita jadikan diri kita sebagai suri tauladan dan pemberi support terbaik untuk anak agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid, agar anak-anak memiliki budaya positif yang sangat di sekolah kita memiliki budaya positif. Tapi Ibu Bapak, sebelum mengakhiri coba berdiri dulu sebentar biar tidak relaksasi dulu ya Ibu Bapak. Siap, kita berdiri dulu sebentar. Tangan kiri mana, tangan kiri? Coba taruh di pinggir. Tangan kiri di pinggir digerak-gerakan. Trek ya. Kalau ada trek berarti bergerak ya tangannya biar tidak cangkel. Tangan kiri di pinggir gerak-gerakan. Tangan kanan di pinggir gerak-gerakan. Dua tangan ke atas kan, jangan lupa tepuk tangan. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Untuk mengakhiri pembicaraan kita pada kali ini, saya punya sedikit, tadi kan diawali dengan pantun ya? Ada? Boleh kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Si Anda beli tomat? Tomat dibeli ada 4. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses berbagi praktik tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Cidaun berjalan dengan sangat lancar. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan terhadap Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cidaun, khususnya tentang budaya positif, dapat bermanfaat dan dapat mereka aplikasikan di sekolah kami.
Mudah-mudahan dengan cara berbagi praktik ini saya lebih mudah untuk berkolaborasi, bersinergi, membangun sekolah yang memiliki budaya positif yang bagus. Terima kasih, dengan program CGP ini saya diberi kesempatan untuk berbagi praktik terhadap guru-guru SMP Negeri 1 Cidaun. Mudah-mudahan saya dapat memberikan perubahan positif untuk sekolah tercinta SMP Negeri 1 Cidaun. Terima kasih.